Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di perkuliahan kita yang ke-13. Hari ini kita akan membahas terkait dengan campur tangan IMF dan Bank Dunia. Nah, jadi teman-teman ya, dalam analisis ekonomi politik modern itu eh, kita penting ya untuk memahami terkait dengan peran IMF dan juga Bank Dunia. Karena ini kaitannya adalah bagaimana kemudian hal tersebut itu dapat berdampak pada stabilitas keuangan global. Tuh. Baik, yang pertama peran Bank Dunia dan juga IMF. Nah, jadi yang pertama adalah Bank Dunia dulu ya. Nah, Bank Dunia itu di, didirikan tahunnya sama ya dengan pendirian IMF tahun 1944. Itu. Nah, tujuan utama dari pembentukan Bank Dunia itu adalah untuk menyediakan bantuan keuangan dan teknis kepada negara-negara berkembang ya dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi dan juga mengurangi kemiskinan. Nah, untuk peran dan juga fungsi dari Bank Dunia sendiri yaitu memberikan pinjaman ya untuk proyek-proyek pembangunan ya seperti proyek infrastruktur gitu. Infrastruktur contohnya seperti pembangunan jalan ya, jembatan, pembangkit listrik serta misal sektor sektor air dan juga sanitasi. Nah, kemudian terkait dengan pendidikan sendiri ya, Bank Indonesia juga mendanai program ya, memberikan dana terkait dengan program yang bertujuan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pemberantasan kemiskinan ya. Pemberantasan kemiskinan itu Bank Dunia ya membantu dalam menurunkan tingkat kemiskinan melalui program-program yang memang fokusnya itu untuk penciptaan lapangan kerja dan juga untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kemudian terkait dengan menjaga lingkungan ya, Bank Dunia itu juga turut mendukung ya proyek-proyek yang berkelanjutan dan juga fokusnya itu terkait dengan pelestarian lingkungan. Seperti misalnya pengelolaan hutan atau sumber daya air ya, sumber daya air yang menjadi lebih baik. Nah, kemudian IMF ya, teman-teman, IMF itu dibentuk tahunnya sama dengan Bank Dunia yaitu 1944. Nah, tujuan utama dari IMF itu sendiri adalah untuk menjaga stabilitas keuangan internasional dan memfasilitasi perdagangan internasional yang sehat ya. Kemudian untuk peran dan tugas ya, tugas IMF itu sendiri yaitu sebagai pengatur sistem keuangan dan sistem nilai tukar internasional. Jadi IMF itu memantau kebijakan ekonomi dan nilai tukar untuk memastikan stabilitas keuangan global. Kemudian, IMF juga dirancang untuk menolong negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, ya, dalam memberikan utang luar negeri. Jadi, IMF ini memberikan pinjaman ya kepada negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran, ya, yaitu ketika misal sebuah negara itu tidak dapat membayar utang luar negeri, ya. Nah, kemudian IMF ini membantu negara tersebut. Ya, gitu. Oke, kemudian kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu terkait dengan krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998. Ya. Jadi pada tahun 1997, banyak sekali negara-negara eh, di kawasan Asia, termasuk ada Thailand, ya, lalu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga Korea Selatan pada saat itu mengalami krisis ekonomi ya, yang diawali dengan
jatuhnya nilai mata uang. Nah, Indonesia itu menjadi negara yang terdampak paling parah ya, dengan nilai tukar rupiah pada saat itu jatuh dari sekitar 2.600 rupiah itu menjadi 17.000 rupiah ya, per dolar Amerika Serikat. Nah, krisis ini menyebabkan kemerosotan ekonomi ya yang cukup parah dan juga krisis politik ya, yang pada akhirnya itu berujung pada perubahan rezim pada saat itu. Nah, ada beberapa pendekatan terkait dengan krisis ekonomi ya. Di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah em, kondisi ketidakseimbangan fiskal dan cenderung tidak stabil sehingga menjadi pemicu serangan terhadap mata uang. Nah, pendekatan ini melihat defisit anggaran pemerintah yang terus-menerus dan utang yang membengkak. Itu menyebabkan kepercayaan investor menurun, sehingga mendorong serangan spekulatif terhadap mata uang. Ya, ketidakstabilan makroekonomi seperti inflasi yang tinggi dan defisit perdagangan itu memperburuk krisis. Kemudian yang kedua adalah kondisi trade-off yang dihadapi pemerintah mempertahankan nilai tukar tetap dan menetapkan kebijakan moneter yang ekspansif untuk mengurangi pengangguran. Nah, pendekatan ini lebih kepada menyoroti konflik antara menjaga nilai tukar tetap dan kebijakan moneter ekspansif, ya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Ketika pemerintah itu mencoba untuk mempertahankan nilai tukar tetap, tekanan dari permintaan pasar valuta asing itu menjadi tidak terkendali, sehingga akibatnya terjadi devaluasi besar-besaran pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah peran moral hazard ya. Moral hazard include eh, investment dalam menganalisis faktor-faktor penyebab krisis. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa kebijakan atau jaminan pemerintah terhadap utang perusahaan besar itu nantinya akan menciptakan perilaku yang namanya perilaku spekulatif ya, yang beresiko cukup tinggi. Ya. Investor itu merasa terlindungi oleh jaminan sehingga mendorong pengambilan resiko yang berlebihan ya, yang pada akhirnya itu memperburuk krisis ketika kepercayaan pasar itu mulai runtuh begitu. Nah, lalu em, ini terkait dengan IMF dan juga penyelesaiannya terhadap utang luar negeri di Indonesia ya. Jadi IMF itu sering dianggap sebagai pilihan terakhir ya bagi negara-negara berkembang yang mengalami krisis keuangan dan membutuhkan dana untuk menstabilkan perekonomian. Ya. IMF kemudian itu memberikan pinjaman ya dengan beberapa syarat tertentu yang mana tentu saja itu harus dipenuhi oleh negara peminjam. Namun IMF ya bantuan dari IMF ini seringkali justru menimbulkan permasalahan baru ya, di mana alih-alih dapat menyelesaikan krisis, syarat-syarat pinjaman dari IMF itu justru menyulitkan ya, menimbulkan permasalahan baru seperti syarat-syarat dari IMF itu seperti penghematan anggaran, lalu ada syarat liberalisasi pasar dan privatisasi itu justru nantinya itu akan memperburuk kondisi sosial ekonomi di negara peminjam. Nah, akibatnya negara penerima pinjaman ini sering terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk dilepaskan begitu. Nah, kemudian negara berkembang ya itu seringkali tidak mampu membayar atau melunasi utangnya karena beban bunga yang tinggi.
Contohnya di Indonesia, ya, di eh, contohnya di Indonesia gitu. Di Indonesia pada 10 tahun lalu, gitu ya, em, memiliki utang luar negeri yang membengkak ya dari 1,8 miliar itu menjadi 2,8 miliar USD. Dan pada tahun 1999, ketidakseimbangan pembayaran itu semakin besar ya, di mana negara-negara berkembang itu harus membayar kepada kreditor hampir 5 kali lipat dari jumlah yang mereka terima dalam bentuk hibah atau bantuan lainnya. Dan IMF dan juga lembaga kreditor lainnya itu lebih berfokus kepada memastikan bahwa negara peminjam itu dapat membayar kembali utangnya daripada menyelesaikan akar masalah ekonomi negara tersebut. Ya, ini pada akhirnya menciptakan siklus ketergantungan terhadap utang baru ya untuk melunasi utang lama. Jadi istilahnya seperti gali lubang tutup lubang gitu ya. Yang mana hal ini akan semakin membebani perekonomian negara berkembang dan menghambat pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Oke, lalu IMF IMF itu memiliki dua sistem nilai tukar ya yang digunakan dalam perekonomian global. Mungkin teman-teman juga udah mempelajarinya di ekonomi moneter ya. Jadi ada dua sistem mata uang yaitu sistem nilai tukar tetap ya atau fixed exchange rate ya dan juga ada nilai tukar mengambang atau floating atau flexible exchange rate. Lalu, penerapan sistem kurs di Indonesia. Jadi sejak Desember 1995, Bank Indonesia itu mulai menggunakan sistem kurs dengan batas intervensi atau yang sering dikenal dengan istilah manage floating exchange rate ya. Sistem manage floating exchange rate. Nah, dalam sistem ini kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu dipatok dalam kisaran tertentu dengan zona kurs batas atas dan batas bawah ya. Jadi BI itu akan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga kurs rupiah agar tetap berada dalam kisaran tersebut ya, di kisaran batas atas dan juga batas bawah tadi. Yang mana gunanya itu untuk menghindari fluktuasi yang terlalu besar dan menjaga stabilitas ekonomi. Lalu sejak 14 Agustus 1997, Indonesia itu memutuskan untuk melepaskan sistem kurs tetap dan menggunakan sistem kurs mengambang bebas ya. Atau free floating exchange rate ya. Jadi aduh, dari yang ini tadi ya, kemudian berubah menjadi yang sistem kurs bebas atau free floating exchange rate. Nah, dalam sistem ini, nilai tukar rupiah itu dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar, ya, yaitu berdasarkan permintaan dan juga penawaran valuta asing tanpa ada intervensi yang ketat dari Bank Indonesia. Nah, keputusan untuk beralih ke kurs bebas itu diambil karena sulitnya mempertahankan batas intervensi. Jadi upaya upaya dalam menjaga kurs tetap stabil melalui operasi pasar itu telah membebani cadangan devisa negara, ya, dan juga membuat Bank Indonesia itu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan situasi pasar. Lalu em, dampak
eh, terjadi ya namanya itu krisis ya pada saat itu. Jadi setelah penerapan kurs bebas tadi ya, rupiah itu mengalami depresiasi yang sangat tajam, di mana nilai tukar rupiah yang sebelumnya itu berkisar 2.600 rupiah per dolar Amerika Serikat, kemudian anjlok ya hingga menyentuh lebih dari 17.000 per dolar Amerika Serikat ya pada pada puncak krisis tahun 1998 gitu. Dan krisis nilai tukar ini memicu krisis ekonomi yang lebih luas, ya, yang kemudian menyebabkan inflasi tinggi, lalu kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar, pengangguran massal, dan juga ketidakstabilan politik di Indonesia. Nah, lalu ada yang namanya sistem, ya, Currency Board System atau CBS, ya. CBS itu adalah sebuah sistem pengaturan moneter ya di mana nilai mata uang domestik itu sepenuhnya dipatok ya atau dijamin oleh cadangan devisa ya. Biasanya terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat gitu. Nah, eh, pada puncak krisis ekonom ya pada puncak krisis ekonomi tadi ya di 1997 1998 gitu ada diskusi ya, ada diskusi dan dorongan dari beberapa pihak, termasuk IMF dan juga Bank Indonesia, untuk menerapkan CBS ini ya sebagai solusi stabilitas nilai tukar rupiah yang anjlok, di mana mereka itu berpendapat bahwa CBS ini bisa memberikan stabilitas dengan beberapa syarat. Ya, yang pertama adalah sistem perbankan yang baik, kemudian situasi politik yang stabil, ya, cadangan devisa yang mencukupi, dan kepercayaan dari luar negeri terhadap ekonomi domestik. Nah, kemudian em, penerapan penerapan CBS di tengah kondisi krisis itu sebenarnya membawa resiko yang sangat besar ya. CBS itu membatasi kemampuan bank sentral ya untuk memberikan likuiditas ke pasar keuangan ya termasuk memberikan bantuan kepada bank-bank yang kekurangan modal. Nah, akibatnya apa? Akibatnya pada saat itu terjadi rush. Rush itu adalah penarikan dana besar-besaran oleh nasabah pada bank-bank di Indonesia. Nah, Bank Indonesia itu tidak dapat berbuat banyak ya, karena harus mematuhi aturan yang membatasi pencetakan uang berdasarkan cadangan devisa. Yang mana hal ini nanti akan menyebabkan yang namanya krisis likuiditas yang parah, kemudian eh, gelombang kebangkrutan bank, dan juga kehilangan kepercayaan yang semakin dalam pada sistem keuangan. Lalu ini ada pengalaman penerapan CBS di Argentina. Jadi Argentina ya pada tahun 1991 mereka itu mengalami menghadapi inflasi yang sangat tinggi ya akibat kebijakan moneter yang longgar dan defisit anggaran yang besar pada saat itu. Nah, untuk menstabilkan ekonominya, Argentina itu memutuskan untuk menerapkan currency board system atau CBS ini dengan mematok nilai tukar peso terhadap dolar Amerika Serikat. Pada saat itu rasionya adalah 1:1. Yang artinya apa? Yang artinya setiap peso yang beredar itu harus dijamin oleh cadangan dolar yang dimiliki oleh Bank Sentral Argentina. Nah, CBS di Argentina itu em, pada awalnya berhasil ya, sangat berhasil dalam mengendalikan inflasi secara efektif pada awal penerapannya. Nah, jadi Argentina ini menjadi contoh keberhasilan CBS ya dalam memerangi inflasi yang tidak terkendali.
gitu. Namun meskipun berhasil menurunkan inflasi, CBS itu memerlukan disiplin fiskal yang sangat ketat, ya. Yang berarti pemerintah itu harus menjaga anggaran agar tetap seimbang dan menghindari defisit yang besar. Dan ya, Bank Sentral Argentina itu diharapkan menyediakan sejumlah dolar yang sama dengan nilai peso. Lalu tadi kita berbicara mengenai krisis di Indonesia ya pada tahun 1997-1998. Nah, pada saat itu IMF memberikan sebuah tekanan tekanan kepada Indonesia ya. IMF itu memberikan tekanan kepada Indonesia untuk mengubah kebijakan nilai tukar mata uang dan sistem perbankan. Nah, padahal ya, pada saat itu situasi keuangan internasional ini tidak mempunyai analisis dan strategi yang jitu untuk memperbaiki sistem perbankan, ya. Jadi em, IMF IMF itu menyarankan Indonesia untuk membiarkan rupiah itu mengapung bebas yang menyebabkan nilai rupiah jatuh dan inflasi tinggi, ya. Kemudian IMF juga meminta penutupan 16 bank. Jadi IMF itu bukan berusaha memperbaiki kinerja perbankan, tetapi justru dia itu menyarankan untuk menutup 16 bank di Indonesia pada tahun pada tanggal 1 November 1997, ya. Sehingga pada saat itu menyebabkan kepanikan dan ketidakpercayaan di sektor perbankan, ya. eh, Masyarakat itu mulai yang namanya tidak percaya terhadap sektor perbankan. Banyak yang mengkritik IMF karena kebijakan tersebut memperburuk krisis tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi Indonesia secara mendalam. Lalu ini terdapat kontroversi kebijakan IMF dan Bank Dunia ya. Jadi, kebijakan IMF dan juga Bank Dunia itu sering dianggap kontroversial karena beberapa alasan, ya. eh Kekeliruan yang paling mendasar dalam IMF dan Bank Indonesia ialah dalam hal squeezing dan juga pacing, ya. Nah, jadi squeezing itu adalah urutan kebijakan yang diterapkan. Ya, jadi IMF dan juga Bank Dunia itu sering menyarankan agar negara membuka pasar atau mengubah sistem ekonomi dengan cepat. Namun, jika perubahan ini dilakukan sebelum negara memiliki institusi yang kuat untuk mendukungnya, maka masalah seperti kehilangan pekerjaan itu bisa lebih besar daripada manfaat yang dihasilkan. Ya, dan juga yang kedua adalah pacing. Pacing itu adalah kecepatan penerapan kebijakan. Nah, apabila kebijakan seperti privatisasi atau pembukaan pasar itu dilakukan terlalu cepat tanpa persiapan yang cukup, nah hal ini tuh bisa merugikan banyak orang, terutama orang-orang yang paling miskin atau rentan miskin, ya. Lalu, salah satu kebijakan yang disarankan adalah privatisasi. Ya. Ini adalah program yang disarankan oleh IMF dan juga Bank Dunia. Ya. Nah, em, banyak orang ya yang menganggap bahwa program ini itu adalah bentuk dari kolonialisasi baru, karena kebijakan ini cenderung menguntungkan negara atau perusahaan besar dari luar, sementara masyarakat di negara berkembang itu justru dirugikan. Ya, misalnya nih, perusahaan asing yang membeli aset negara itu bisa menguasai pasar dan membuat harga barang atau layanan menjadi lebih mahal bagi masyarakat lokal. Nah, hal ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi dan membuat orang miskin semakin sulit. Ya. Lalu, ini terdapat beberapa kecaman terhadap kebijakan dari IMF ya, di mana yang pertama adalah banyak sekali orang yang mengkritik bahwa konsultan IMF
yang terdiri dari ekonom tertentu itu dianggap tidak cukup berpengalaman dalam menangani situasi di negara-negara yang mereka bantu. Mereka juga dianggap tidak memahami konteks lokal dengan baik. Kemudian, dasar kebijakan yang mereka tawarkan itu dianggap lemah dan model matematika yang digunakan itu sudah usang, ya, sehingga solusi yang diajukan itu tidak efektif untuk mengatasi masalah yang ada. Kemudian, em, banyak kebijakan yang diterapkan oleh IMF itu dianggap keliru atau salah, terutama terkait dengan cara-cara penanganan krisis yang diterapkan dengan tergesa-gesa. Kebijakan seperti penutupan bank atau liberalisasi pasar itu terlalu cepat tanpa persiapan, ya, yang matang, persiapan yang matang, dan justru nantinya itu akan memperburuk kondisi ekonomi di negara yang dibantu, seperti yang terjadi di Indonesia selama krisis 1997-1998, ya. Sehingga dari penjelasan tersebut, ya, IMF dan juga Bank Dunia itu telah terbukti gagal dalam mengatasi multi krisis yang terjadi di tanah air kita. Nah, lalu ini ada beberapa sikap terhadap IMF, ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sering dianggap tidak tegas dan terlalu tunduk terhadap permintaan IMF, terutama saat krisis ekonomi. Nah, sikap ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah itu tidak cukup membela kepentingan nasional dan lebih mengutamakan kepatuhan terhadap kebijakan IMF. Ya. Yang yang mana kebijakan tersebut itu dirasa kurang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dan juga masyarakat itu seharusnya memiliki sifat yang lebih tegas, ya, dalam menghadapi kebijakan IMF. Di mana masyarakat itu perlu untuk lebih kritis dan juga berani, ya, untuk menuntut perubahan apabila kebijakan yang diterapkan itu justru merugikan mereka. Ya, dan juga sikap tegas ini itu diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan itu lebih mencerminkan kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat, bukan hanya memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga internasional. Nah, jadi kurang lebih itu penjelasan terkait dengan materi campur tangan dari IMF dan juga Bank Dunia. Semoga dapat dipahami dan juga semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.